Baik, selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jadi mohon maaf, pertemuan kelima mata kuliah kalkulus 2 ini terlambat kurang lebih 1 jam ya karena berhubung ada sedikit kegiatan yang harus saya selesaikan ya. Termasuk tadi ada senior Anda yang konsultasi mengenai laporan magang tiganya ya. Karena ini sempat terlambat kita mulai. Jadi di pertemuan kelima kali ini akan membahas materi mengenai luas daerah bidang, datar, dan volume benda pejal. Jadi ada 4 indikator yang ingin dicapai yaitu menghitung luas daerah, eh, bidang rata dengan menggunakan integral tertentu, kemudian menghitung volume benda putar dengan metode cakram, kemudian menghitung volume dengan metode cincin, dan menghitung volume dengan metode tabung. Mungkin yang indikator 1 itu sering sudah familiar bagi yang jurusan IPA ya, sering Anda selesaikan ataupun sering Anda apa ya temui ya masalah-masalah mengenai menghitung luas daerah. Tapi kalau yang indikator kedua, 3 dan 4 itu kan dipelajari di tingkatan SMA itu kan secara umum, belum diperinci. Yaitu yang mana masalah metode cakram, yang mana masalah metode cincin, dan bagaimana masalah metode tabung ya. Nanti materi ini bisa Anda download di Spada ya. Sebelum sebelum kita masuk ke materinya, kita lihat dulu beberapa tugasnya ya. Di sini cuma sepintas ya. Di sini saya ambil 2 saja karena dari 10 saya cek tadi itu ada 10 yang masuk ya, yang sudah submit tugasnya, 10 orang. Cuma 2 kelompok ini yang berbeda ya. Eh, Satu kelompok atau sebagian besar kurang lebih ada 8 orang itu mirip ini penyelesaiannya punya tugas Gus Niarni ya. Sedangkan satu yang berbeda di antara 10 yang submit pada tugas keempat itu punyanya Sucitra ya. Kita review singkat saja ya karena berhubung juga kita dibatasi waktu ya. Karena absensinya itu akan aktif nanti saat jam 4. Jangan sampai kita lewat lagi. Nanti absensinya di Spada juga tidak bisa dilakukan. Oke, jadi saya lihat dulu untuk tugasnya apa? Suci. Ini sudah tepat. Boleh pakai pemisalan, boleh secara langsung ya. Jadi boleh seperti itu. Kita reviewnya. Nah, boleh seperti ini ya, boleh dimisalkan. Boleh juga yang seperti saya dulu lakukan, ambil pangkat tertinggi kan, boleh seperti itu. Nanti ini akan pindah ke atas sehingga pangkatnya itu menjadi minus 12/7, boleh seperti itu ya. Sedangkan yang kelompok yang satu saya lihat kita review. Kenapa penyelesaiannya seperti ini ya? Ini metode seperti ini yang kayak ini boleh diselesaikan. Kalau tidak salah nanti di akhir-akhir materi kalkulus 2 ada yang pakai pemisalan ya. Pakai pendekatan trigonometri nanti ya karena dia nanti berbentuk segitiga ya, pendekatan segitiga. Nah, kenapa bisa sampai penyelesaiannya ke integral tak wajar ya? Ini agak aneh juga ini.
yang kelompok besar ini penyelesaiannya ya, yang sebagian besar kurang lebih 9 orang itu, jadi nggak perlu dulu sampai ke tahap ini karena kita belum membahas materinya. Jadi ini sebenarnya diselesaikan pakai integral biasa saja substitusi ya, pakai integral substitusi. Ya, jadi nggak usah lagi pakai penyelesaian yang sampai integral tak wajar, pendekatan integral tak wajar ya, yang pakai limit ini. Meskipun nanti hasilnya sama, tapi kan itu belum kita pelajari. Jadi penyelesaiannya itu eh, eh, gunakan dengan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi meskipun itu nanti benar jawabannya, tapi kan belum kita pelajari. Sebenarnya ini nomor satu pakai integral substitusi. Kemudian yang nomor dua itu kan sama pakai integral substitusi, tapi dia bentuk tak tentu kan. Sorry, bentuk tentu ya, bentuk tentu. Karena ada batasnya yaitu 8 sama 5 ya. Ada batasnya 8 sama 5. Oke, sudah dimisalkan dia T, kemudian diturunkan berarti 3, berarti sepertiga. Akar T boleh, sepertiga T pangkat seperdua boleh seperti ini. Nanti disubstitusi, ya boleh. Nah, saya belum hitung-hitung secara pasti apakah nilainya betul ya. Nanti kita lihat bandingannya. Kita lihat tugas dari Suci ya. Ini dia dapat yang punyanya Gusniarni 122/9. Kalau Suci sama. Jadi pakai pemisalan substitusi ya. Kemudian disubstitusi. Sama. Kemudian nah ini yang sebenarnya kenapa Anda selesaikan yang soal nomor 3 dan soal nomor 4. Ya, ini sebenarnya meskipun boleh diselesaikan seperti ini, tapi harapan saya karena dia batasnya dari 1-1, harusnya pakai materi yang sudah diajarkan sebelumnya. Ya, pakai materi yang sudah diajarkan sebelumnya, yaitu kuncinya yaitu minus A sampai A. Jadi kita uji dulu dia fungsi ganjil atau dia fungsi genap. Ya, begitupun yang nomor 3 seharusnya pakai pendekatan yang itu penyelesaiannya ya. Jadi meskipun boleh secara misalkan begini penyelesaiannya, tapi kan kita belajar materi tentang pertemuan sebelum. Di sini kan kita belajar tentang teorema kesimetrian. Jadi harapan saya Anda selesaikan tugasnya ini yang nomor 3 sama nomor 4 pakai pendekatan teorema simetri. Ya, meskipun boleh diselesaikan secara manual seperti ini. Saya lihat di tugasnya Gusniar nih sama tugasnya juga Suji ya tidak menggunakan teorema. Jadi silakan Anda revisi ganti nanti pakai pendekatan teorema. Begitupun dengan tugasnya Sucitra, nah, yang nomor 3-nya juga sama nomor 4. Nah, ini tidak pakai pendekatan teorema simetri ya. Harusnya Anda gunakan pendekatan teorema simetri ya, supaya untuk membuktikan nanti bahwa betul dengan teorema simetri bisa diperoleh penyelesaiannya tapi dengan cara yang lebih singkat tanpa harus mencari nah, seperti ini punyanya Suci ini kan relatif panjang tapi kalau misalkan nanti misalkan dia fungsi ganjil pasti ujung-ujungnya bagaimana kalau dia fungsi genap ujungnya bagaimana 2 kali lipat dari yang fungsi sebelumnya. Nah lanjut jadi silakan diperbaiki ya.
Untuk yang nomor 5 ini yang banyak salah. Nomor 5 itu pakai teorema apa yang terakhir ke periodik ya. Periodik. Di sini kan masalahnya adalah cos. Nah, cos itu periodiknya dari 1/2 pi kan? Nah, karena periodiknya dia 1/2 pi berarti silakan semua batasnya mulai dari 0 sampai 1/2 pi, kemudian 1/2 pi berarti dari 0 sampai 1/2 pi cos X dx. Baru lagi tambah dari 1/2 pi sampai pi kan? Nah, dari cos X dx tambah pi ketika ditambah 1/2 berarti 3/2 pi cos X dx. Nah, tambah lagi 3/2 pi tambah 1/2 pi itu kan 2 pi kan? 2 pi batas atas 2 pi cos X dx. Apakah kita berhenti di situ? Tidak. Karena sampai di 4 berarti tambah lagi. Nah, tambah 2 pi sampai tambah 1/2 pi berarti 5/2 pi cos X dx tambah 5/2 pi tambah 1/2 5/2 yaitu 3 ya 3 pi. Nah, cos X dx. Apakah kita berhenti? Nah, belum, karena batas atasnya ini dx ya, sorry. Tambah. Dan seterusnya nanti sampai batas atasnya adalah 4 pi ya. Sampai 4 pi, sorry. 4 pi. Kalau tidak salah itu karena dari 0 sampai 1/2 berarti 0 sampai 4 berarti nanti itu yang seperti ini dia di split menjadi ada 8 nanti ya. Meskipun jawabannya nanti sama dengan 0, tapi misalkan ini kalau saya ini agak kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena ini nilai kos kita ambil secara umum. Jadi harus di split dulu menjadi 8 suku ya. Karena batas atasnya dari 0 sampai 4 pi, sedangkan periodiknya adalah 1/2 pi. Baik yang tugasnya Suci maupun tugasnya dari yang sama dengan Gus Niar ini, itu juga sama. Kurang tepat penyelesaiannya. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Jadi silakan nanti Anda revisi sesuai sarannya yang saya berikan tadi ya mengenai tugasnya kalau ingin memperoleh nilai yang maksimal. Oke, kembali ke materi pertemuan kelima. Jadi ada beberapa materi yang harus Anda ingat kembali ya untuk memahami konsep hari ini, yaitu yang pertama mengenai substitusi. Anda harus paham mengenai substitusi. Tentu saya kira Anda sudah sering substitusikan suatu angka ke suatu fungsi variabel baik yang fungsi kuadrat maupun fungsi linear ya. Misalkan ini ada x-nya 2, fungsi kuadrat y sama dengan x pangkat 2 sehingga variabel x-nya kita ganti dengan 2 berarti jawabannya 4. Berarti x-nya itu lebih besar dari 0. Misalkan fungsi kuadratnya sepertiga x pangkat 2 kurang 4, kemudian nilai x-nya minus 2, berarti kita substitusi, berarti ini dikuadratkan dulu 4 kali sepertiga, kemudian nanti disamakan penyebut dengan 4, berarti ini berubah menjadi 12, berarti 4 kurang 12 berarti negatif 8/3, berarti nilai fx-nya kurang dari 0. Anda ingat juga mengenai integral tentu, kemudian mengenai luas lingkaran tentunya nanti karena ada pembuktian nanti pakai konsep luas lingkaran, yaitu
rumusnya yaitu L sama dengan PR pangkat 2. Kemudian volume tabung, ya, rumusnya adalah luas alas kali tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu memfaktorkan. Saya kira ini sering Anda pelajari. Nah, sekarang kita mau lihat dulu mengenai penggunaan volume ya, konsep volume dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita cari di Google, luas bumi itu adalah 1,0821 kali 10 pangkat 12 kilometer pangkat 3 ya. Lalu ditanyakan bagaimana caranya membuktikan bahwa betul bahwa volumenya itu adalah 1,08321 kali 10 pangkat 12. Nah, salah satu pembuktiannya yang bisa kita gunakan yaitu konsep volume benda putar. Yang pertama sebelum kita masuk ke volume yaitu mengenai luas. Saya kira Anda pernah pelajari apalagi yang jurusan IPA. Di sini diandaikan bahwa Y sama dengan Fx menentukan suatu fungsi persamaan kurva di bidang XY, artinya dia di bidang positif, dan andaikan dia kontinu ya, jadi gambarnya itu harus kontinu, berarti dia di atas sumbu X ya, misalkan dia sumbu X di sini, berarti misalkan dia ini harus kontinu ya, misalkan ini Fx, jadi dia harus kontinu. Dan dia nilainya lebih besar dari 0. Tentu lebih besar dari 0 karena dia berada di atas sumbu X. Andaikan dia lebih kecil dari 0, berarti dia nanti grafiknya berada di bawah sini. Kemudian pada selang misalkan dari A sampai B, misalkan, maka luasnya itu bisa dicari dengan bentuk seperti ini. L sama dengan dari batas bawah A PB Fx dx. Jadi kalau kita gambarkan, saya kira ini pernah dipelajari ya. Jadi luasnya ini bisa dicari dengan konsep integral tentu. Nah, di sini dicontohkan ada grafik Y sama dengan X pangkat 2, kemudian batasnya adalah X sama dengan 2 dan batas atasnya adalah 4. Bagaimana penyelesaiannya ya? Bisa Anda substitusi masuk ya. Batas bawahnya 2, batas atasnya 4, kemudian fungsinya X pangkat 2, kemudian kita integralkan dengan ini pakai konsep integral tentu ya, pakai integral tentu, berarti hasilnya nanti sepertiga X pangkat 3, kemudian nanti sisa di substitusi. Nanti diperolehlah 56/3. Karena tidak ada satuan yang paten tentang luas dengan pendekatan konsep integral, makanya biasa digunakan satuan SL ya. Ini kepanjangan dari satuan luas. Oke, seperti itu ya, gampang ya. Nah, kalau kita pakai aplikasi GeoGebra, ya kalau Anda pakai aplikasi GeoGebra, codingnya itu nanti sisa Anda ketik integral, kemudian fungsinya, batas atasnya, dan batas bawahnya. Seperti ini, saya contohkan. Jadi fungsinya tadi kan Y sama dengan sepangkat 2, batas bawahnya 2, batas atasnya 4. Jadi nanti sisa hasilnya 18,6/7. Ini luasnya ini. Nah, ini gambar visualnya ya. Kalau kita mau gambarkan, ya seperti ini. Jadi ini yang dimaksud yang berwarna coklat ini semua. Ini adalah luasnya adalah 18,67. Kalau tadi ini sekitar 18/2/3 ketika dibulatkan juga 18,67. Ya. Jadi luasnya sama dengan pendekatan penyelesaian menggunakan GeoGebra. Oke, lanjut. Bagaimana kalau dia di bawah? Di bawah sumbu X. Jadi misalkan ada sumbu begini, jadi kurvanya dia di bawah sini, ya misalkan ini, artinya nilainya lebih kecil dari 0. Kalau dia di bawah, ya, berarti dia harus negatif. Ya, itu saja bedanya. Ya, jadi dia negatif. Di sini dicontohkan ada contoh 2. Berarti karena di sini Y sama dengan sepertiga X pangkat 2
kurang 4 pada garis X sama dengan garis X sama dengan min 2 dan X sama dengan 3. Lalu bagaimana caranya saya tahu bahwa dia di bawah, posisinya di bawah? Nah, sisa Anda substitusi nih. Substitusi min 2 ke sini. 4 dikurang 4/3 dikurang 4 berarti samakan penyebut, berarti nanti negatif 8/3. Oh, pasti negatif, berarti nilainya lebih kecil dari 0. Kalau saya substitusi 3 berarti 3 pangkat 2 berarti 9/3 berarti 3. 3 kurang 4 kan tetap negatif, berarti nilainya juga lebih kecil dari 0 ya. Jadi saya substitusi batasnya. Nah, karena nilainya selalu negatif, berarti saya mengambil kesimpulan bahwa luas daerah itu berada di bawah sumbu X. Ya, seperti itu. Jadi substitusi dulu batasnya. Makanya di sini dia pakai tanda negatif. Lalu diintegralkan secara biasa. Integralnya X pangkat 2 kan sepertiga. Sepertiga kali koefisien awalnya negatif sepertiga, berarti pasti dia 9. Kemudian integralnya 4 adalah 4X. Batas atasnya 3 dan batas bawahnya negatif 2. Setelah itu Anda substitusi saja, nanti jawaban akhirnya sekitar 16,11 satuan luas. Oke, setelah itu kalau kita pakai GeoGebra sama caranya. Nah, jadi bisa diintegralkan, jadi codingnya integral, fungsinya tadi negatif sepertiga kurang 4S, batas bawahnya negatif 2, batas atasnya 3, maka diperoleh juga hasil yang sama pakai perhitungan secara manual dengan konsep integral tentu, yaitu 16,11. Oke, sekarang bagaimana kalau gambarnya itu ada di kanan sumbu Y ya. Jadi dia kalau ada di sini, ini sumbu Y, ini sumbu X, berarti gambarnya dia di sini. Katakan dia FY. Kalau dia di sini, berarti dia pakai mencari luasnya itu tetap positif ya. Mirip dengan konsep yang di atas sumbu X. Cuma di sini saya simbolkan dia D dan C. Kemudian fungsinya itu tentu dalam variabel Y karena kita berpatokan pada nilai X sama dengan FY. Nah, jadi kalau misalkan di sini ada kurva Y sama dengan akar X sama dengan akar Y, berarti nanti batas bawahnya di sini juga sudah ditentukan 1, batas atasnya adalah 4. Berarti 1, 4. Y pangkat 1/2. Dari mana Y pangkat 1/2? Karena ini adalah bentuk akar. Akar kan berpangkat 1/2 ya. Makanya dia berubah menjadi 1/2 D, Y. Jadi dia dalam variabel Y. Ya, ingat itu. Kalau dia di sebelah kanan sumbu Y, berarti nanti yang diintegralkan itu adalah variabel Y ya, bukan variabel X. Kemudian batas atas 4, batas bawah 1. Kemudian diintegralkan secara biasa, kemudian disubstitusi, maka hasilnya nanti 4,67. Kalau kita pakai GeoGebra agak lumayan ribet, ya, agak panjang ya. Kita lihat codingnya ini agak panjang semua memang karena di GeoGebra yang tersedia itu adalah untuk yang variabel X saja ya. Tapi jangan katakan itu tidak bisa dihitung, sebenarnya bisa ya. Tapi codingnya yang agak panjang, tidak sesimpel tadi dengan yang pakai variabel X. Lalu bagaimana kalau dia di sebelah kiri dari sumbu Y, misalkan di sini, ya ada sumbu X, sumbu Y, misalkan di sini dia Y-nya, artinya ini lebih kecil ya dari 0 kan, kecil dari 0, karena ini kan 0 ya, untuk nilai Y sama dengan 0 kan. Sorry. Kalau dia lebih kecil dari 0, sebenarnya konsepnya sama dengan yang
sebelah bawah, di bawah sumbu X, yaitu tentu dia harus negatif kan. Kenapa negatif? Karena kan lebih kecil dari 0. Pasti daerah sini semua. Ini kan pasti lebih kecil dari ini. Yang lebih kecil dari 0 kan pasti adalah negatif kan. Makanya di situ dia negatif. Nah, di sini disimbolkan ada kurva X sama dengan 8Y, Y kuadrat. Kemudian batas X-nya 0. Kemudian satu lagi batasnya tidak diketahui. Kalau masalahnya seperti itu, itulah tadi kenapa di bagian aversepsi saya harapkan Anda ingat konsep mefaktorkan. Jadi misalkan dia tidak ada batas, di soal tidak disebutkan batasnya, berarti kita faktorkan. Ternyata setelah difaktorkan di sini diperoleh Y 0 dan Y sama dengan 8. Berarti diambil batasnya yaitu 0 dan 8. Karena dia di bawah di kiri sumbu ya, berarti dia. Kemudian silakan diintegralkan dengan konsep integral tentu seperti biasa. Integralkan saja. Jadi diperoleh hasil 85 1/3 ya. Kalau kita pakai GeoGebra ya boleh juga, tapi agak panjang penyelesaiannya. Nanti juga hasilnya sama ya. Ini sama dengan yang pakai pendekatan manual tadi ya. Oke. Sekarang bagaimana kalau ada luas di antara dua kurva ya? Nah, di sini digambarkan, di sini digambarkan misalkan ada kurva fx, kemudian ada kurva gx. Tentu luasnya kurva fx itu adalah semua yang ini kan, misalkan dari A sampai B. Berarti semuanya dari sini, semuanya sampai di sini juga ya. Maksudnya kan logikanya itu. Misalkan saya kasih arsir seperti ini. Sedangkan luasnya yang GX tentu cuma yang dari sini. Saya kasih berdiri misalkan seperti ini. Tentu selisihnya itu adalah luasnya totalnya ini semua. Ya, yang ini dikurangi yang ini untuk A sampai B. Itulah luas Fx kurang Gx kan. Kalau kita mau cari antaranya tentu luas totalnya ini dikurangi luasnya yang ini Gx. Tuh. Itulah antaranya. Makanya rumusnya yaitu Fx. Makanya rumusnya itu adalah Fx kurang Gx. Ya, karena pasti kan Fx itu memuat semuanya, luasnya semuanya. Sedangkan misalkan Gx di bawahnya Fx itu tertentu. Tentu kalau kita mau lihat cari luas antara ini dan ini, pasti luas total ini yang tadi dikurangi yang ini. Pasti dapat selisihnya, ya. Makanya di sini Fx kurang Gx. Nah, batasnya itu kan harus sama baik yang Fx maupun Gx. Baik, di sini dimisalkan ada kurva Y sama dengan 2X pangkat 2 dan kurva X sama dengan pangkat 4. Nah, di sini kan tidak ditentukan batasnya nilai A dan B-nya. Berarti kita selesaikan dengan teknik memfaktorkan. Mana caranya difaktorkan? Berarti samakan baik yang kurva pertama maupun yang kurva kedua. Kemudian nanti disederhanakan. Di sini ada penyederhanaannya X kali X kurang 1. Kemudian X pangkat 2. X pangkat 2 tambah X tambah 2 sama dengan 0. Ini kan positif ya. Definitif positif. Itu daerah positif. Artinya berapapun kita substitusi masuk, angkanya mau yang negatif, itu pasti menghasilkan angka yang
positif, misalkan min 2 ini kan positif 4 kurang 2 tambah 2 pasti juga hasilnya nanti positif ya. Makanya dia tidak diambil. Jadi yang diambil cukup ini X dan X kurang 1. Makanya di sini penyelesaiannya X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Setelah itu tentu untuk melihat bahwa yang mana yang di atas mana yang di bawah, perhatikan koefisien fungsi kuadratnya ya. Kalau misalkan dia negatif ya seperti ini Y1 koefisiennya ini negatif. Sebenarnya ini dipelajari waktu SMA, berarti pasti kurvanya dia ada ke bawah seperti ini. Sedangkan kalau dia koefisiennya ini positif, otomatis dia paling kurvanya ke bawah begini. Jadi otomatis pasti yang menghadap ke bawah itulah yang di atas ya. Makanya di sini 2x kurang x kuadrat. Makanya ini adalah fx-nya ya. Sedangkan gx-nya adalah x pangkat 4. Kita kurangkan, kalau bisa dikurangkan kurangkan, kalau tidak bisa atau tidak sama dengan variabelnya berarti boleh langsung diintegralkan seperti ini, langsung diintegralkan per suku ya. Integralnya 2x apa, integralnya x pangkat 2 apa, integralnya x pangkat 4 apa. Setelah disubstitusi maka diperolehlah hasil 0,47. Kalau pakai GeoGebra ya seperti ini. Jadi perintahnya agak beda. Kalau tadi yang misalkan dicari cukup satu, yaitu pakai saja perintah integral ya, cukup integral. Tapi kalau misalkan ada dua, kalau ada dua fungsi berarti dia pakai perintah integral between. Integral between berarti fungsi yang satu, kemudian fungsi yang kedua batasnya dan batas bawahnya dan batas akhir. Kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan secara visual, inilah gambarannya tadi ya. Yang ini adalah grafik 2x kurang x pangkat 2. Ini adalah grafik yang coklat, itu adalah grafik Y sama dengan x pangkat 4. Dari 0 sampai 1 terlihat bahwa terlihat bahwa 2x pangkat 2 itu di atas, sedangkan x pangkat 4 itu ada di bawah kan. Dari 0 sampai 1. Yang diperhatikan itu dari 0 sampai 1 saja. Meskipun di sini misalkan dari negatif 1 sampai 0, x pangkat 4-nya di atas, tapi yang diperhatikan di sini adalah titik potongnya, yaitu 0 dan 1. Seperti ini gambarannya ya. Ternyata setelah dipakai software hasilnya juga sama, yaitu 0,47. Oke, kita lanjut ke volume benda pejal ya. Kalau di sini cara membuktikan kenapa rumusnya seperti itu ya, kita bahas sendiri. Di sini dimisalkan ada luas segitiga ya, ada luas segitiga pada gambar yang A ya, ada gambar misalkan AX, yaitu di mana dibatasi dari A sampai B. Partisinya itu mulai dari X0 sampai Xn sampai B ya. Kemudian mau dicari volumenya ya, mau dicari volumenya. Tentu kalau kita berbicara volume benda berarti A yaitu luas alas kali H. H itu adalah tingginya kan. Ini kan rumus umumnya. Makanya di persepsi tadi ada juga mempelajari mengenai cara mencari luas kan. Karena di sini yang ini benda pejalnya, yang ini benda pejalnya dia berbentuk lingkaran, tentu luas alasnya adalah rumusnya PR kuadrat ya, PR kuadrat. Ketika dia ini benda ini kan potongannya kan, ini kan potongannya kan. Ini potongannya. Ketika ini kita partisi banyak, nah seperti ini, mendekati ini, maka dia pakai konsep
seperti ini. Ya. Artinya delta volume itu adalah luas alasnya kali delta XI-nya. Delta XI-nya itu adalah tingginya kan, karena ini tingginya kan. Ini kan tingginya. Nah, makanya dikali delta XI. Nah, kalau kita bentuk dalam sigma, berarti sigma dari I sampai N, luas AX1 kali delta XI. Ya, kali delta XI. Ya, seperti yang dulu-dulu kita pelajari yang awal-awal, kalau misalkan dia mendekati 0, kalau dia mendekati 0 berarti dia adalah tidak lain adalah integral, dia akan integral tentu ya, dari A sampai B dx. Itulah kenapa rumus volume itu seperti ini. Ya. Jadi nanti kalau disuruh membuktikan, kalau misalkan mengajar di SMA, disuruh membuktikan bahwa coba buktikan kenapa rumus volume seperti itu. Nah, ini kan sudah diajarkan di kalkulus 2 ya. Jadi dia berawal dari pendekatan benda pecahan. Kemudian kita partisi, maka dia berbentuk seperti ini. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kalau dia berbentuk cakram. Jadi ciri utama kalau dia berbentuk cakram yaitu irisan vertikal. Kalau dia irisan vertikal rotasi sumbu X. Jadi itu perhatikan soalnya nanti ya. Kalau dia diiris vertikal dan rotasi sumbu X. Kemudian kalau dia diiris horizontal dan dirotasi dengan sumbu Y. Kalau diiris, jadi yang perlu diperhatikan untuk melihat bahwa apakah dia cakram, perhatikan irisannya. Kalau vertikal berpasangan dengan sumbu X, berarti dia cakram. Kalau horizontal berpasangan dengan sumbu Y, berarti dia cakram. Ya, itu. Jadi perhatikan seperti itu. Jadi irisannya yang diperhatikan. Di sini dicontohkan. Lalu kenapa kalau misalkan pakai metode cakram, dia fx kuadrat. Dia fx kuadrat karena cakram itu kan tidak lain adalah berbentuk lingkaran kan. A dari lingkaran itu, A itu tidak lain adalah fr kuadrat. Karena rumusnya dan volume adalah dari A sampai B, x dx, K tidak lain adalah R-nya kita bisa ganti dengan fx kan. Nah, makanya di sini ya, adalah B dari A sampai B fx kuadrat dx. Dari situ ya kenapa rumus volume ada yang berbentuk kuadrat. Nah, sekarang coba perhatikan contoh 6 supaya lebih paham. Misalkan ada fungsi Y, ya, X pangkat 2, diputar mengelilingi sumbu X. Perhatikan di sini, dia cirinya dia melihat bahwa ada irisan vertikal. Kalau dia vertikal dan berpasangan dengan sumbu X, berarti ini adalah cakram. Ya, berarti karena cakram, jadi rumusnya adalah P fx kuadrat dx. Ya, berarti di sini ini adalah fx-nya dikuadratkan dx dari 0 sampai 2. Kalau sudah sisa dikuadratkan biasa berarti x pangkat 4 dari 0 sampai 2. Kemudian diintegralkan berarti integralnya x pangkat 4 itu tidak lain adalah 1/5 x pangkat 5. Jadi sisa disubstitusi maka diperolehlah 3/2 pi satuan volume. Ya, ini kepanjangan dari satuan volume. Oke? Jadi perhatikan bentuk irisannya. Kalau kita pakai GeoGebra, jadi codingnya dia pakai metode trapesium. Ini coba perhatikan. Ini irisannya, dia iriskan. Ini kan sumbu X. Irisannya dia, ini kan irisan vertikal. Ya, irisan vertikal.
vertikal. Jadi bentuk irisannya dia seperti ini. Kalau dia nyambung di sini, ini kan nyambung ya, bersambung. Makanya rumusnya itu tadi V sama dengan P sama dengan integral dari A sampai B f x kuadrat dx. Ya, seperti itu. Kalau kita pakai GeoGebra, pakai perintah trapesium, kemudian kita integralkan, maka diperoleh juga hasil yang sama, yaitu 32/5 pi satuan volume. Dia nyambung di A. Bagaimana contoh? Kalau metode cakram ya, seperti ini contoh dalam kehidupan sehari-hari yang ada ya. Kira ini sudah familiar ya. Anda lihat seperti itu juga visualisasinya kalau potongannya cakram. Ya, kalau ada yang mau bertanya silakan aktifkan. Nah, lalu bagaimana kalau dia metode cincin? Metode cincin itu maksudnya itu selisih antara dua lingkaran. Ya, yang satu ini adalah R-nya, ya. Kemudian satu lagi panjangnya untuk yang ini. Nah, lingkaran kedua, sedangkan ini lingkaran pertama. Selisihnya itu kan pasti dia berbentuk cincin ya, selisihnya. Jadi dia mirip dengan luas antara dua kurva. Ya, dia mirip antara luas antara dua kurva. Ah, karena dia meskipun ini kan rumusnya mencari luasnya, luasnya itu kan kalau lingkaran pi r kuadrat karena dua lingkaran berarti selisih delta R. Makanya di sini R2 karena dia lebih luas daripada R1, makanya R2 kurang R1 kuadrat. Nah, dibentuk. Sedangkan rumus volume kan adalah A kali integral dari A sampai B AX dx. Berarti ini A-nya kan bisa diganti dengan ini. Kan? Nah, berarti sisa R-nya diganti dengan Fx. Makanya di rumusnya itu adalah rumus umumnya P sama dengan V dari A sampai B Fx kuadrat kurang Gx kuadrat dx. Ya, seperti itu. Nah, di sini contohnya ada misalkan ada kurva Y sama dengan X kuadrat, kemudian Y kuadrat sama dengan 8X. Akan diputar sumbu X dengan vertikal. Nah, perhatikan sumbu X, tapi dia diiris vertikal. Iris vertikal. Bedanya dengan yang tadi, kalau yang metode cakram itu cuma satu kurva, tapi kalau metode cincin itu ada dua kurva ya, ada dua kurva. Di sini contoh 7 itu mencirikan bahwa dia pakai metode cincin. Oke, karena batasnya belum ada, maka mau tidak mau kita faktorkan ya. Jadi kita samakan kurva yang satu yaitu x pangkat 2 dengan kurva yang kedua yaitu x, karena di sini y-nya kuadrat berarti harus terus kedua sisi kita kalikan dengan pangkat 1/2, makanya di sini dia berubah menjadi pangkat akar x ya. Kemudian disederhanakan maka diperolehlah x-nya 2 dan 0. Lalu setelah itu sisa kita tentukan fx-nya dan yang mana fx dan yang mana G. Bagaimana caranya? Kalau mau simpel sebenarnya ambil saja satu. Misalkan di sini kita ambil 2, kita substitusi ke sini. Berarti 8 kali 2 16, berarti 4. Sedangkan kalau yang di kurva yang kedua itu cuma berapa? Oh, juga 4 ya, perpotongan. Kalau misalkan tidak pasti, ambil lagi titik, misalkan 3. 3 kita masuk di sini berarti akar 24. Ya, akar 24 itu mungkin eh, akar 24 mungkin di sekitaran 5 ya, atau 4 lebih lah. Nah, sedangkan kalau kita di sini kuadratkan, misalkan tadi diambil 1 berarti dia cuma sekitar 1 juga.
berarti otomatis ini yang akar 8x itu lebih besar daripada yang x kuadrat. Makanya di sini 8x pangkat 2 kita kurangi dengan x pangkat 2. Ya. Kemudian kita integralkan secara biasa, metode biasa. Di ujung-ujungnya penyelesaiannya yaitu 3/5. Jadi ciri utamanya pakai metode cincin itu adalah kalau dia berbicara di dua kurva ya. Kalau dia dua kurva pakai metode cincin. Tadi kalau cakram, lihat irisannya dan dirotasikan terhadap sumbu apa. Nah, kalau pakai GeoGebra, aplikasi GeoGebra ini sama sebenarnya pakai konsep integral between, sama dengan yang tadi, luas di antara dua kurva ya. Jadi rumusnya sama sebenarnya. Nanti diperoleh hasil 48/5. Itu hasilnya sama juga dengan yang tadi. Pakai cara. Ini contoh dalam kehidupan sehari-hari benda-benda yang pakai metode cincin. Ya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini ilustrasinya seperti ini. Jadi dia diputar kan karena kita berbicara mengenai putar, makanya dia berbentuk seperti cincin ya, seperti kaset, kue donat maupun gula-gula ya. Nah, sekarang yang terakhir pakai metode kulit tabung. Pakai metode kulit tabung. Untuk membuktikan bagaimana rumus metode kulit tabung, sebenarnya pakai pendekatan sama dengan yang lainnya, yaitu alas luas alas kali tinggi. Karena dia misalkan berbentuk ya, tunggu dulu. Karena dia di antara dua benda, maka ini ya berbentuk, ini selisihnya delta R ya, delta R. Ini difaktorkan, ini bisa seperti ini ya, difaktorkan. Nah, kemudian R itu tidak lain adalah R2 tambah R1/2, makanya di sini dia berubah menjadi R di sini ya. Sedangkan R2 kurang R1 itu tidak lain adalah delta R. Ya. Oke. Makanya nanti penyelesaiannya, karena di sini tadi yang diperoleh 2pi R H delta R, makanya ketika ini banyak ya, atau kita partisi sebanyak-banyaknya, makanya dia delta P, makanya di sini dia berubah juga menjadi delta X ya. Sedangkan R-nya berarti Fx. Ya. Nah, di nanti ketika mendekati nol, sorry, maka dia 2p x fx dx. Jadi beda lagi ya. Jadi dia punya x dikali dengan fx. Ya. Oke. Jadi kuncinya di sini perhatikan irisannya vertikal terhadap sumbu y, kalau horizontal terhadap sumbu x. Nah, kita lihat contohnya. Nah, contohnya di sini misalkan ada kurva y sama dengan x dan kurva y sama dengan x pangkat 2. Nah, dia mau diiris secara vertikal, kemudian diputar mengelilingi sumbu y. Nah, karena tidak ada titik potongnya dulu, berarti kita cari titik potongnya dengan memfaktorkan. Maka diperoleh adalah 0 dan 1. Nah, karena rumusnya tadi adalah x, sorry, fx dx kan, rumusnya kan x fx dx. Karena di sini ada dua, berarti kita lihat yang mana yang di atas dari 0 sampai 1. Tentu yang di atas adalah yang linear, sedangkan yang koefisien dari fungsi kuadratnya yaitu -1 ini pasti di bawah ya. Berarti x kurang x kuadrat dikali x, baru di sini di depan adalah 2v. Makanya disederhanakan dikali, makanya di sini beroleh x pangkat 2 kurang x pangkat 3.
kemudian diintegralkan dengan konsep integralkan itu seperti biasa, substitusi, maka diperolehlah 1/6 pi satuan volume. Kalau kita pakai GeoGebra, secara visual kita lihat di sini, bedanya dengan cakram tadi kan, kalau cakram dia nyambung di sini ya. Ini dia tidak nyambung. Makanya dia pakai metode tabung. Irisannya kan dia diiris. Kalau cakram tadi nyambung, tapi kalau dia tabung dia tidak nyambung di bawah. Makanya dia pakai metode tabung. Ya, itu ciri utamanya. Jadi irisannya perhatikan. Ini contoh dalam kehidupan sehari-hari yang pakai konsep metode tabung ya. Seperti itu. Bawang ya. Sekarang yang tadi yaitu bagaimana bisa kita membuktikan bahwa volume bumi itu bisa 1, berapa tadi? 1,0 sekian dikali 10 pangkat 12 pakai konsep integral ya, yaitu mencari volume benda putar. Ya, misalkan di sini ada fungsi fx kan, x yaitu 6371. Ini dari mana? Dari nilai R-nya. Nilai R dari bumi kan dikurang X pangkat 2. Tentu karena kita mau cari nilai luasnya, ternyata setelah kita gambarkan yaitu mulai dari negatif 6371 sampai positif 637. Oke? Nanti kita bisa integralkan. Nanti volumenya yaitu P dengan batas negatif 6371 sampai batas atas 6371 ya, fungsinya ini fungsinya dx kan, kemudian kita integralkan, nanti ujung-ujungnya diperoleh nilainya itu 34479,470 V satuan volume. Sedangkan V-nya yaitu 22/7. Makanya kita kalikan, makanya diperoleh 1,8364 kali 10 pangkat 12 satuan volume. Hasil ini mendekati tadi data di Google ya, yang sama yaitu 1,8064 kali 10 pangkat 12 kan. Jadi dengan konsep volume benda putar kita bisa membuktikan luas volume bumi ya. Jadi kita bisa membuktikan konsep volume bumi dengan pendekatan benda putar ya. Jadi itu salah satu contoh pemanfaatan dari konsep materi volume benda putar yang kita pelajari hari ini. Kalau pakai GeoGebra lebih simpel penyelesaiannya. Nanti diperoleh juga hasil yang sama yaitu 1,864 kali 10 pangkat 12. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira cukup juga materi untuk hari ini yaitu pertemuan kelima yaitu mengenai integral dan volume benda putar. Jadi supaya Anda lebih paham mengenai materi ini, jadi silakan selesaikan. Ini bukan tugas keempat ya, yaitu tugas kelima ya. Tugas kelima yaitu di sini ada 6 nomor. Jadi usahakan penyelesaiannya mendekati dengan materi yang saya ajarkan hari ini ya. Caranya selesaikan dengan materi yang saya ajarkan hari ini. Ada pertanyaan? Ini tugas kelima ya, sorry. Bukan tugas keempat. Ini tugas kelima. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup pertemuan kali ini. Jadi jangan lupa absensi di Spada terbuka mulai jam 4 sampai jam 6. Nanti absensi di simaknya saya akan isi sesuai dengan absensi di Spada ya. Jadi silakan
Jangan lupa lagi isi absensi padanya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup pertemuan kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.